Artinya menguasai Palestina, menguasai dunia. Pintar Yahudi, mereka ingin menguasai dunia. Cukup dengan menguasai Palestina saja, maka mereka bisa menguasai dunia. Lihat hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah Palestina di tahun 1946. Warna hijau ini adalah kaum muslimin. Saat itu di Palestina tidak lebih dari komunitas Yahudi 8% saja. Warna putih ini adalah komunitas Yahudi. Mereka tidak lebih dari 8%. Dan di Palestina saat itu ada 12 distrik atau 12 provinsi. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, PBB di tahun 1947 divide the Palestinian territory. Mereka membagi 2 wilayah Palestina. 54% bagi Israel dan 46% bagi umat Islam Palestina. Itu langkah awal, dan lihat dari tahun ke tahun. Palestina makin lama makin hilang. Dari 12 provinsi, 11 provinsi di Palestina sudah dikuasai Israel, Zionis Yahudi. Tinggal 1 provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Sengaja Allah sisakan Gaza untuk kita umat Islam dunia. Kenapa? Karena dari Gaza insya Allah Palestina akan kita rebut kembali. Betul? Dan siapa yang akan membebaskan Palestina? Coba lihat Bapak Ibu, dari tahun ke tahun Palestina menyedihkan. Sekarang semua wilayah sudah dikuasai Israel. Hanya tinggal 2 Palestina itu. Ada West Bank tepi barat dan ada Gaza Strip, jalur Gaza. West Bank mereka kuasai, tinggal Gaza yang belum mereka kuasai. Dan lupakah kita, di West Bank tepi barat ada kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Kalau Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 permintaan oleh Allah. Saya tahu hal ini dari seorang syekh ketika saya berkunjung ke Israel di Wadi Yunus, itu Palestina sebetulnya, cuma diklaim menjadi wilayah Israel. Di Wadi Yunus saya bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini berkata kepada saya, "Hunaka hadisun alladhi yata'allaq bi qissati Nabi Sulaiman alaihissalam." Ada satu hadis Ustaz yang terkait dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sautiha iyaka." Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, aku akan kabulkan untukmu. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, atini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di hatta taqum as-sa'ah." Ya Allah, berikan aku kekuasaan, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun. Fa'atahu iyah. Maka Allah memberikan hal itu pada Nabi Sulaiman. Maka lihat istana Nabi Sulaiman, kekuasaannya belum ada yang menandingi sampai hari kiamat. Yang kedua, "Ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda." Ya Allah, jadikan aku raja yang adil, di mana keadilanku sama dengan keadilan yang kau kehendaki dan kau ridhoi. Maka Nabi Sulaiman raja yang adil, bukan hanya untuk manusia, binatang sekalipun adil, termasuk untuk semut. Yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazul masjid hadha ba'di hatta taqum as-sa'ah wa la yusarri fi rak'atain illa an tahuta anhu khataya kullaha qala ayahrija min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah, sesudahku nanti sampai hari kiamat, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun hanya salat 2 rakaat di dalamnya, di mana saja, mau di sini, mau di sini, mau di halaman ini atau di sana, walaupun cuma 2 rakaat, kecuali engkau hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah, qabla ayakhruja min hadzal masjid, sebelum kaki terakhir keluar dari masjid ini. Maka siapapun yang bertaubat di masjid ini, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan walaupun hanya salat 2 rakaat di masjid ini, Allah menjamin habis dosa-dosanya ketika dia keluar dari masjid ini. Inilah kenapa Rasulullah SAW memuliakannya sebagai masjid yang ketiga yang Rasulullah muliakan. La tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Maka kalau mau umrah, umrahlah plus Palestina plus Aqsa. Ini sunnah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Dan apa yang terjadi hari ini, lupakah kita? Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Kenapa mereka euforia? Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang.
Kenapa mereka mengatakan dan meyakininya? Karena sapi yang akan dikorbankan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu hari ini telah lahir. Bahwa ternyata Yahudi pada akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong dengan bangga memasuki Al-Quds, kiblat kita yang pertama. Tahukah Bapak Ibu sekalian yang mereka rencanakan? Apa yang mereka rencanakan dengan kiblat kita yang pertama? Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon. Ini akan menjadi mereka bangun nanti. Dan mereka membangun ini untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu tadi, Dajjal. Dan demi Allah, insya Allah, ada satu negara yang sering dinantikan dan diyakini oleh Muslim Palestina. Negara inilah yang akan membebaskan mereka. Negara ini hadir dalam mimpi-mimpi mereka. Demi Allah, mereka hafal Quran 30 juz. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka bermimpi bertemu Rasulullah dalam mimpi mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka dalam mimpi tadi, Ya Ahla Syam, Ya Ahla Gaza, Innal ladhina sayuharrirukum min zulmil Yahuda wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukum muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya saudara orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan membebaskan Al-Quds kembali ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Silakan tanyakan Bapak Ibu. Saya sudah menanyakan dan mereka memberitakan pada kami. Jadi, apakah itu Indonesia? Insya Allah. Saya sering menyampaikan ini dan mungkin ini juga yang mereka sebut cocoklogi, Bapak Ibu. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tentang Indonesia. Memang Rasulullah tidak menyebutkan Indonesia, tidak. Tapi coba kita lihat. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban sebelum ridhonya hadasahu, dia cerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini salamnya 2 kali. Inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan untukku bumi ini. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayablughu bulku amma zawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman. Dari barat hingga ke timur dunia. Kenapa barat dinamakan Maroko dan timur dinamakan Merauke? Untuk menunjukkan pada dunia kalau umat Islam pernah memimpin dunia 1315 tahun. Lupakah kita? Sejak Rasulullah SAW diutus Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW diutus di tahun 610 Masehi. Beliau memimpin dunia. Dan umat Islam memimpin dunia sampai 3 Maret 1924. Artinya 1315 tahun Islam memimpin dunia melalui 3 periode, masa nubuah, mulkan adzam, masa nubuah, kenabian, khilafah ala minhaji nubuah, dan masa mulkan adzam, kerajaan. Walaupun bentuknya mulkan, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Kenabian berlangsung 23 tahun, khilafah ala minhaji nubuah 30 tahun, dan mulkan adzam 1262 tahun. Maka tercatat 1315 tahun umat Islam memimpin dunia. Terjadikah genosida sebagaimana Israel membantai Palestina? Terjadilah saat ini umat Islam memimpin dunia genosida sebagaimana Rusia membantai Suriah? Tidak. Terjadikah perang dunia? Tidak. Hari ini sejak 1924 kita berada pada mulkan Jabarian, di mana Barat memimpin dunia. Mereka belum genap 100 tahun, Bapak Ibu. Bagaimana kondisi dunia? Hancur, bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja. Palestina, Rohingya, Suriah, Uighur, Mesir, Libya, Yaman, Irak, Afghanistan. Saya simpan semua data pembantaian mereka di seluruh dunia, termasuk Afrika. Saya simpan, termasuk pembantaian mereka di Uighur. Saya simpan, Bapak Ibu, untuk membuktikan kalau dunia hancur di bawah kepemimpinan Barat. Jadi sebetulnya siapa yang layak memimpin peradaban dunia? Kita umat Islam. Betul? Takbir.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang hadis ini saya tanyakan kepada syekh-syekh Palestina. Ada 5 syekh berkata yang sama. 2 saya tanya langsung. Yang 1 saya titip, dan yang kedua teman saya yang diutus oleh kami, oleh harokah kami. Yang pertama, Syekh Yusuf Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau Ketua Rabita Ulama Palestina. Saya sudah setinggi ini dan ternyata beliau lebih tinggi dari saya. Di sholat subuh berjamaah kami sholat di Masjid Kibli. Ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Beliau masih ingat saya ketika 2012 kita mengundang beliau untuk menjadi keynote speaker dalam seminar internasional pembebasan Palestina dan Al-Aqsa. Saya ditugaskan mendampingi beliau selama berada di Bandung. Beliau masih ingat saya. 2 kali saya bertemu di Al-Quds, pertama di Masjid Kibli, kedua di Gajah di Salahuddin Street, Yerusalem Timur. Di hotel saya, beliau bertemu dengan saya. Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau saya tanya tanggapan beliau tentang arti merah putih dalam hadis ini. Selepas sholat asar berjamaah, kami diterima oleh Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainan. Beliau sedang doktor pakar akhir zaman. Kami diundang untuk hadir di madrasah beliau. Di madrasah ini beliau saya tanya tentang tanggapan beliau terkait dengan hadis merah putih. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau bisa melihat kembali. Beliau lama di penjara Israel dan disiksa, dibentur-benturkan kepala ke dinding dan dipukul dengan arah senjata, sehingga beliau tidak bisa melihat. Terakhir 2016 beliau masih belum bisa melihat. Mudah-mudahan beliau sembuh insyaAllah. Yang keempat, Abu Musa Bazarkawi, Allah yarham, syekh dari Irak, Baghdad, sebelum syahid di Abu Ghuraib. Kemudian juga Hikmatyar tahun 97. Mereka semua berkata yang sama, terutama beliau. Apa yang mereka katakan? Ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yatarakumullah li zari hadad din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya, tinggal kita yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka jangan salah kalau kita diserang terus-menerus. Kalau kita dibikin panas terus-menerus, karena kita memang sedang dicek oleh Allah, sedang diuji, layakkah kita memimpin kebangkitan Islam dunia. Maka jangan heran kalau celana kingkang disebut radikal. Jangan heran kalau jilbab rapi disebut radikal, pakai cadar disebut radikal. Ini dan pakaian seksi itu disebut radikal, Bapak. Aneh sekali. Astagfirullahaladzim. Andaikan hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil, maka jika berbicara sebuah pertarungan atau perlombaan yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Baik. Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan kalah, pemainnya, cadangan apa yang terbaik? Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil? Hal nansau anna al-'asrata bainal haqqi wal batil la nantahi wa la tantahi bi mauti Rasulullah sallallahu. Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai oleh Nabi Adam dilanjutkan oleh Rasulullah, tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Hari ini pertarungan hak dan batil telah sampai Nabi dan Rasul, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla semuanya, ya Rabbana akhir ajalana ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahyun. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad SAW kau hidupkan. Tahyuhum. Kenapa? Karena saking bergengsinya pertarungan hak dan batil zaman kita. Yang pertaruhkan oleh kita hari ini bukan gengsinya para Nabi dan Rasul. Yang kita pertaruhkan hari ini bukan nama baik Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi adalah langsung sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya? Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Siapa? Para sahabat menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah.
humul ladzina ajaba ilaina imanuhum. Mereka para malaikat ya Rasulullah, iman mereka menakjubkan bagi kami. La, bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Allah ada di sisi mereka, wajar mereka beriman. Oh, ternyata bukan. Antum ya Rasulullah al-anbiya wa rasul. La. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun kepada kami setiap saat. Wajar kami beriman. Allah mengontrol kami dengan wahyu. Para sahabat bingung. Malaikat bukan, para nabi dan rasul pun bukan. Nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kami ya Rasulullah sahabat Anda. Bukan. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Ada di antara kalian berbuat dosa dan maksiat. Aku tegur kalian, selamat kalian dari api neraka. Kalian bisa melihat aku mensiasati hari-hariku menempuh jalan Allah surga. Wajar kalian beriman, aku bersama kalian. Bingung para sahabat, malaikat bukan, para nabi dan rasul bukan, dan mereka pun bukan. Maka para sahabat balik bertanya kepada Rasulullah SAW, "Faminal ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Lalu siapakah mukmin yang menakjubkan imannya Rasulullah bagi kami? Siapa Bapak Ibu? Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hayyana min ba'dikum la yaltahikuna bi warabikum. Orang-orang yang terbaik imannya adalah mereka yang tidak bertemu dengan aku, tidak bertemu dengan kalian. Mereka hidup jauh sesudah kita. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Mereka lah mukmin yang terbaik imannya. Ketika kebangkitan Islam terjadi, kita berada di garda terdepan. Saya tunggu kehadiran antum nanti dalam pertarungan yang sesungguhnya bersama Imam Mahdi dan 3 pasukan terbaiknya, Ahlu Syam, Taifah Mansurah, dan Ashabul Ratisud. Ahlu Syam Palestina dan Suriah, Ashabul Ratisud Afghanistan Taliban, dan Taifah Mansurah insya Allah kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.